Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Pak Dekan selaku WD1 dan Pak Wis selaku WD2. Dan saya ucapkan terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu di sini ngoten nggih atas waktunya. Saya mohon izin untuk melanjutkan materi. Kalau tadi Bu Intan menyampaikan terkait media interaktif, nanti juga Pak Fajar materinya menarik sekali gitu ya, pembuatan modul menggunakan drone. Nah, ini saya mungkin yang agak yang semuanya mungkin sudah pernah membuat gitu ya, saya yakin karena waktu disodori panitia juga pembuatan modul praktikum. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah punya banyak sekali pengalaman terkait pembuatan modul praktikum. Saya ingat sekali dulu waktu zaman S1, modul praktikum saya itu disusun oleh Pak Heru waktu itu ya selaku Kaprodi di Teknik Elektro seperti itu. Jadi di sini saya tidak berniat menggurui Bapak Ibu karena saya sudah yakin sangat jago-jago semua ngoten nggih lebih dari saya. Jadi saya hanya share apa yang telah kami lakukan untuk menyusun modul praktikum khususnya berkaitan dengan aktivitas dosen dan asisten di laboratorium ngoten. Nah, pada saat membuat ini gitu ya, saya jadinya teringat waktu dulu awal-awal di tahun 2022 menyusun modul itu, kira-kira apakah ada panduannya ya di UB ini gitu ya, atau di Filkom. Waktu itu saya tanya ke GJM yang lalu belum ada. Yang minggu ini saya juga tanya enggak ada juga gitu ya. Terus saya pastikan ke DIPP melalui Prof Fitri juga katanya belum ada. Akhirnya yang jadi saya dijadikan sumber acuan ini adalah yang secara general Bapak Ibu. Jadi kami mengambilnya dari peraturan Menteri ya Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 terkait standar nasional pendidikan tinggi. Kemudian terkait peraturan Menteri juga yang di nomor 53 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, dan juga di sini ada terkait di pedoman pendidikan UB paling baru dan yang di Filkom ini ya yang kami aksesnya. Kebetulan yang pedoman praktikumnya sendiri baik di UB maupun di Filkom ini belum ada ngoten. Nah, jadi kalau berdasarkan sumber acuan tersebut, ini harus kita pahami bersama bahwa pada hakikatnya praktikum ini adalah suatu kegiatan akademik terstruktur ngoten nggih, yang mana bisa dilakukan di laboratorium atau tempat lain yang bertujuan agar mahasiswa, nah ini ya, meningkatkan, menguji atau menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Kemudian bobot praktikum ini 1 SKS atau setara dengan 170 menit per minggu selama 1 semester. Jadi kan kalau kita lihat sebetulnya 170 menit ini kan terdiri dari 50 menit materi terbimbing gitu ya, kemudian ada tugas struktur dan tugas mandiri di 60 menit berikutnya. Jadi sebetulnya kita juga bisa melakukan proses ini ya di kegiatan praktikum. Nah, kemudian di sini pertanyaan selanjutnya ngoten nggih mungkin. Nah, karena di sini adalah perlunya untuk meningkatkan, menguji dan atau menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Nah, apakah semua mata kuliah itu perlu berpraktikum? Mungkin akan begitu pertanyaannya ya. Jadi ini mungkin karena kita sekarang juga masuk ke kurikulum baru yang saya yakin Bapak Ibu juga sebagai tim kurikulumnya. Jadi kalau kita kembali ke penyusunan kurikulum tersebut ngoten nggih. Jadi di situ pasti setiap prodi sudah memiliki bahan kajiannya masing-masing gitu ya. Karena saya juga termasuk tim kurikulum di prodi Teknik Komputer yang mana bahan kajiannya di sana berdasarkan ACM salah satunya. Kemudian bahan kajian tersebut juga didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan di tiap-tiap program studi. Dari situ baru nantinya akan ada penetapan mata kuliah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah ternyata bobot SKS setiap mata kuliah tersebut itu harus ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu adalah terkait waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Kemudian ini adalah bentuk dan metode pelajaran yang dipilih serta media dan sarana prasarana apa yang menunjang untuk mencapai gitu ya butir CPL tersebut. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah mata kuliah tertentu yang mana untuk mencapai butir itu perlu sebuah metode pembelajaran yang gunanya adalah perlu meningkatkan, menguji atau menerapkan teori tersebut. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai mata kuliah berpraktikum. Atau lebih detailnya ini saya
ambil contoh. Nah ini ya, misalnya kita dari kurikulum itu kan sudah punya hasil pemetaan CPL pada mata kuliah gitu ya. Biasanya kita sudah tahu, sudah punya mata kuliahnya, kemudian sudah tahu mata kuliah ini itu berdasarkan capaian pembelajarannya itu butuh waktu estimasinya berapa jam, seperti itu. Nah kemudian, misalnya yang di pengantar keilmuan komputer itu ya, hanya ada untuk CPL sikap, pengetahuan dan khusus, jadi estimasinya sebanyak 28 jam kira-kira, kemudian ini bisa dibebankan 2 SKS saja. Tetapi kalau yang di mata kuliah yang lain, itu yang saya kuning-kuning gitu nggih. Nah itu misalnya ada di yang nomor 15, misalnya rangkaian elektronika lanjut, ternyata itu aspek pengetahuannya banyak harus dipahami gitu. Jadi dia estimasinya lebih tinggi untuk tutup kursi ya, atau saya ambil contoh yang atas pemrograman dasar. Nah ini pemetaan CPL-nya ini banyak, dari mulai sikap, pengetahuan, pengetahuan semua aspek, umum, khusus. Jadi estimasi waktunya ini banyak sekali, jadi bobotnya menyesuaikan gitu ya, sesuai dengan media pembelajaran tadi, ini perlu untuk praktikum. Nah akhirnya kita punya beberapa mata kuliah yang berpraktikum seperti ini contohnya. Nah kalau sudah tahu ya, dapat dari prodi, mata kuliah ini berpraktikum, bagaimana menurunkan menjadi poin-poin di buku praktikumnya. Nah, di sini, biasanya dari mata kuliah tersebut, saat kita sudah punya CPL yang dibebankan di mata kuliah tersebut, yang didapatkan dari kurikulum tadi, kita pasti akan menyusun CPMK, begitu. Nah, ini yang contoh mata kuliah yang saya ampu. Jadi misalnya di CPMK mata kuliah rangkaian elektronika lanjut itu, saya punya CPMK yang pertama mampu menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan penggunaan setidaknya 2 jenis simulator rangkaian listrik. Nah, misalnya seperti itu ya, ini kan bisa kita lakukan di kelas, misalnya menggunakan project base. Mampu menerapkan, ini juga bisa diskusi di kelas, menggunakan soal dan sebagainya. CPMK ketiga mampu menjelaskan, ini juga bisa dilakukan di kelas. Nah, tapi kalau dilihat di sini, ini ada CPMK keempat. Jadi di sini ada kata kuncinya, yaitu adalah merancang, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di CPMK Bapak Ibu sekalian yang fokusnya gitu ya, merancang. Kalau merancang di sini kan berarti butuh untuk meningkatkan keahlian dari sekedar konsep teori yang kita dapatkan atau adik-adik dapatkan di saat perkuliahan. Jadi ini perlu kita bawa ranahnya ke praktikum seperti itu. Nah, merancang di sini ini kan tujuannya praktikumnya adalah untuk dapat meningkatkan hard skill ya. Kalau di kelas mesti hanya teori, dan sebenarnya kalau nyoba langsung hands on di alatnya gitu ya, atau di ngodingnya langsung, kemudian dia dapat meningkatkan kemampuan hard skillnya. Ini biasanya nanti kita turunkan menjadi subbab-subbab yang ada di modul praktikum tersebut, ngoten. Nah, ini juga ya, CPMK 5 juga masih mampu menganalisis, ini bisa menggunakan soal-soal ataupun project. CPMK 6 juga menganalisis. Nah, di CPMK ke-7 ini kami juga diharapkan mereka mampu untuk merancang sebuah program tertentu gitu ya, di sebuah rangkaian. Nah, ini juga berarti dari 2 CPMK ini, nah ini dari yang poinnya merancang tadi ya, kita punya CPMK 4 dan CPMK 7 yang nantinya ini akan di breakdown menjadi subbab-subbab yang akan dijalani adik-adik pada saat proses praktikum. Jadi itu seperti itu. Jadi bahan kajian yang didapatkan, yang kita sudah susun itu nanti juga lebih detailnya akan diterapkan di modul praktikumnya. Nah, ini ya, ini tadi karena contoh yang sudah ada. Nah ini ya, jadi kami waktu itu, kita punya CPMK 4 dan 7 tadi ya, yang mana mampu merancang rangkaian op-amp ideal. Ini yang lulusan elektro mungkin masih ingat ya, apa itu op-amp gitu kan. Nah, jadi sebelum bisa merangkai rangkaian op-amp, itu kan termasuk rangkaian aktif ya, jadi paling tidak mahasiswa itu tahu dulu peta rangkaian pasif seperti apa, karena ini kan yang di rangkaian elektronika dasar yang di poin ke-6 itu tidak ada praktikumnya, ini cuma teori semua. Jadi baru ada praktikumnya di yang elektrika lanjut ya. Nah, jadi di sini karena belum ada kemampuan untuk merancang, mereka itu harus tahu dasarnya dulu, makanya di breakdown dari awal, tahu melakukan pengukuran menggunakan hukum Ohm ya, besaran resistor itu seperti apa dan sebagainya, bagaimana apa itu rangkaian seri paralel, hukum Kirchhoff, sampai nantinya subbab-subbab itu mengerucut ke CPMK yang
harus dicapai. Jadi di kala akhir itu kan harus bisa membuat OPM-EDN. Jadi perjalanan bisa merangkai sampai OPN itu sudah melewati beberapa bab yang sebelumnya seperti itu. Jadi penurunannya dari CPMK yang kita breakdown menjadi bab-bab praktikum sesuai dengan harusnya pemenuhan mata kuliah tersebut seperti apa agar sesuai dengan CPL yang ditetapkan. Nah, kalau dari segi penilaiannya, jadi ya sesuai dengan yang sudah ditetapkan juga. Jadi penilaiannya kalau memang praktikumnya tadi adalah untuk menunjang CPMK 4 dan 7, ya disesuaikan dengan bobot penilaian yang sudah diberikan di masing-masing mata kuliah tersebut gitu. Jadi asisten praktikumnya tidak boleh ikut-ikut untuk merubah-rubah nilainya ini. Nah, kalau sudah tahu gitu ya dari yang CPMK-nya, mata kuliah ini butuh CPMK terkait proses merancang tadi yang mana harus diimprove untuk meningkatkan keahliannya menggunakan praktikum. Nah, kalau kita sudah tadi tahu bab-babnya kira-kira apa, nah selanjutnya disusunlah menjadi sebuah modul praktikum, kan seperti itu. Nah, ini lagi-lagi karena belum ada panduan resminya yang dari UB ataupun dari Dikti begitu. Jadi di sini saya ambil secara general dari sumber acuan yang tadi saya sebutkan di awal. Jadi sebetulnya kalau modul praktikum ini ya bagaimana kita menyajikan sebuah panduan atau bahan ajar yang mana mahasiswa itu dengan menggunakan panduan tersebut dapat menjalankan kegiatan praktikum secara mandiri dan sistematis. Jadi sudah detail langkah-langkahnya kita bisa melakukan di sana gitu. Jadi fungsinya di sini sebagai alat bantu ya pertahapnya tadi untuk melakukan eksperimen atau latihan tertentu yang relevan dengan mata kuliah yang bersangkutan. Nah, kemudian isi modul praktikum ini sesuai tadi yang di peraturan kementerian ya, di mana disebutkan bahwa satu SKS praktikum itu meliputi 170 menit gitu ya. Jadi kan kalau 70 menit itu harusnya bentuk pembelajaran praktikumnya pun juga seperti ini gitu. Jadi ya ada proses belajar terbimbingnya, penugasan struktur ya, dan atau penugasan mandiri yang semuanya terangkum dalam sebuah modul praktikum. Nah, kemudian, nah ini karena waktu itu ya, waktu awal menyusun itu belum tahu meraba-raba, jadi saya tuh coba lihat dari yang sudah ada panduan di fakultas-fakultas yang lain. Jadi kalau mengerucut itu saya simpulkan ada 5 komponen utama ini yang harus ada. Jadi apa tujuan praktikumnya itu seperti apa, peralatan yang digunakan bagaimana, dasar teorinya, tugas. Nah tugas di sini bisa didetailkan lagi Bapak Ibu menjadi terkait bagaimana prosedur percobaannya, hasilnya, kemudian kesimpulannya seperti apa. Nah ini karena template-nya belum ada dan kebetulan juga praktikum kebetulan kalau di teknik komputer itu kan keahliannya melekat di lab itu melekat di keilmuannya melekat di lab itu keilmuannya melekat pada sebuah prodi tertentu gitu ya. Keuntungannya mungkin seperti itu. Jadi karena di lab kami itu ada 4 praktikum itu akhirnya agar seragam saya tuh buat template isi modulnya gitu biar seragam. Jadi kalau misalnya yang praktikum di lab itu formattingnya sama, paling tidak ada usaha seperti itu dari tahun 2022 itu nggih sejak yang di lab. Nah, jadi di sini kalau di tujuan percobaan yang seperti yang kita ketahui sama ya menerangkan tujuannya melakukan pengujian itu apa di bab tersebut, alat dan bahannya seperti apa yang diperlukan. Nah, kemudian ini jangan lupa harus menyisipkan dasar teorinya, karena lagi-lagi tadi harus ada poin terkait belajar terbimbingnya gitu. Jadi praktikum ini nih isinya terkait teori apa ya, untuk menguji metode apa yang digunakan, prosedurnya step by stepnya bagaimana. Kemudian untuk melengkapi poin tugas struktur dan mandirinya tadi, tugas atau instruksi pertanyaannya pun ini juga harus kita sajikan dengan jelas sampai akhirnya nanti mahasiswa dapat melakukan analisa data yang diperoleh, kemudian dapat menarik sebuah kesimpulan sehingga dapat menghubungkan hasil praktikum dan teori yang telah dipelajari di kelas. Nah, ini contoh modul yang sudah disusun gitu nggih. Jadi di sini ya ada tujuan percobaannya tadi, alat-alatnya misalnya karena pakai rangkaian elektronika, kami perangkatnya menggunakan perangkat NI Elvis dan lain sebagainya, dasar teori yang menunjang apa untuk sub praktikum ini. Kemudian setelah itu
Nah ini ya prosedurnya per stepnya, kemudian nanti tugasnya bisa langsung dimasukkan ke modulnya itu, kemudian praktikan dapat melakukan atau menyimpulkan hasil kesimpulan. Nah kira-kira kalau dipersingkat seperti itu, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan hal yang sama atau mungkin nanti bisa berdiskusi bersama, ngoten nggih. Nah, kemudian, karena tadi menurunkan komponen praktikum dari sub CMK sudah, pembuatan modulnya kita sudah tahu, harus ada komponen apa yang diperlukan. Mungkin saya di sini karena masih ada waktu banyak gitu ya, saya sambil sharing terkait pelaksanaan praktikum saat ini itu seperti apa. Nah, jadi biasanya gitu ya, setiap awal semester kami, ya karena tadi kebetulan lab itu merekat dengan sebuah prodi tertentu, jadi di sini setiap awal semester itu kami pasti selalu berusaha untuk berkoordinasi dengan dosen ataupun pengampu MK yang berpraktikum tersebut untuk menyusun, memperbarui atau memutakhirkan modul praktikum. Jadi misalnya waktu itu di tahun 2022 ada transisi dari praktikum online ke offline, atau di tes semester kemarin itu ada yang praktikumnya pertama menggunakan simulator, kemudian ada pengadaan baru, kami menggunakan perangkat gitu ya, praktikum embedded, jadi perlu untuk disusun kembali atau diupdate dari kekurangan praktikum yang semester sebelumnya, diupdate di semester itu. Jadi itu kami usahakan di setiap awal semester pasti ada kegiatan ini gitu ya, yang mengajukan ke departemen atau ke fakultas. Nah setelah hasil ini, misalnya prosesnya agak panjang gitu ya, karena ada dari mulai menyusun, karena kita juga pakai alat-alat, kemudian sampai nanti menghasilkan sebuah modul praktikum yang dapat siap digunakan untuk adik-adik. Ini baru hasilnya setelah itu disampaikan gitu ya kepada asisten laboratorium dengan difasilitasi oleh lab. Jadi tidak menyerahkan sepenuhnya kepada dosen yang berlaku, karena sesuai dengan tata kelola Filkom gitu ya, lab asisten lab itu sebetulnya juga sebagai asisten praktikum gitu. Jadi di sana setelah disampaikan hasil materinya, ini ya kebetulan tadi sudah dilakukan tadi pagi nih oleh Pak Ramadhani. Ini ya, hasil yang sudah diperbarui tadi itu disampaikan ke asisten, kemudian dari lab itu juga menyampaikan terkait praktikum ini tata tertibnya seperti apa, proses penilaiannya bagaimana, dan lain sebagainya, seperti itu. Baru setelah itu praktikumnya dijalankan. Nah kemudian kalau sudah biasanya akhir semester ini ya ada evaluasi kinerja, apakah perlu untuk pembaruan praktikum untuk di perkuliahan selanjutnya. Nah, kemudian karena yang memberikan praktikum itu adalah asistennya, kalau misalnya di perkuliahan kan kita sebagai pengajar bisa menggunakan Brown gitu nggih, karena di sini asisten tidak bisa sebagai pengajar di Brown. Jadi kalau di kami tetap menggunakan Google Classroom ini seperti itu. Jadi semua materi kita masukkan di sana, untuk pengumpulan tugas itu juga masuk di sini. Nah ini biasanya dosen pengampu pun tidak 100% percaya, maksudnya membebaskan asistennya gitu ya. Kayak misalnya saya di sini juga ikut sebagai masuk di sini ya sebagai pengajar, jadi tahu siapa yang nggak ngumpulkan atau benar atau enggak. Jadi tetap dicek gitu progresnya, jadi nggak serta-merta melepaskan asisten dengan praktikan maupun keilmuannya gitu ya, takutnya ada yang kenapa-kenapa. Jadi tetap melibatkan dosen pengampu ataupun saya biasanya tetap ikut di grup-grup ini. Nah setelah itu, nah ini biasanya setelah ada jadi kan sebetulnya kalau bab tadi misalnya bab RE itu ya berarti kan cuma 6 bab Bapak Ibu, padahal ketemunya praktikan itu ada 16 kali pertemuan. Jadi biasanya pertama itu pengantar ngoten, kemudian nah untuk minimalisir yang kopas-kopas, karena kan laporannya sekarang sudah berbasis software semua ya. Nah ini di minggu depannya itu biasanya akan ada evaluasi lisan gitu ya, untuk mengecek bahwa ini benar nggak sih sudah bisa ngerjakan. Jadi bukan tes tertulis yang susah ya, cuma disuruh debug programnya atau suruh menjelaskan, biasanya seperti itu untuk meminimalisir bahwa modulnya itu sudah benar-benar dipahami terkait materinya. Baru nanti kalau di akhir itu ke 12 kali 12, saya nambah 12 pertemuan, 1 kali pengenalan, kemudian nanti cukup biasanya untuk minggu tenang sebelum ada yang namanya evaluasi akhir praktikum. Nah biasanya di sini kalau adik-adik lab itu semangat gitu ya, biasanya kami buat terkait studi room, jadi belajar bersama dulu
guru, karena biasanya adik-adik itu lebih senang diskusi sama kakak tingkatnya atau teman-temannya gitu ya, jadi memupuk peduli sesama teman-temannya itu. Jadi bawa studi room, belajar materinya, baru setelah minggu depannya di ujian akhirkan terkait praktikumnya. Nah, karena nilai praktikum ini juga merupakan bagian dari mata kuliah, nah ini biasanya kita juga memfasilitasi yang mau untuk belajar atau mengembangkan proyek-proyek yang sudah diberikan di mata kuliah tersebut gitu. Jadi ini sudah aktif dilakukan ya dari 2 semester yang lalu sampai semester sekarang ini yang telah kami lakukan seperti itu. Nah, ini mungkin sebagai sarana diskusi, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga ada terobosan-terobosan lainnya mungkin nanti bisa disampaikan bersama seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan gitu ya, singkat padat dan jelas harapannya. Saya akhiri, tapi monggo jika ada pertanyaan atau kita diskusi bersama ngoten nggih, karena banyak pengalaman dari Bapak Ibu juga. Terima kasih.